Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Putri Alvina Lestari NIM 19951420110 dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Kewirausahaan. Saya akan menyimpulkan sedikit materi tentang entrepreneurial mindset. Dan materi yang akan saya paparkan itu ada 13 materi, yaitu sebagai berikut. Materi pertama yaitu the basic concept of the entrepreneurship mindset. Apa sih yang dimaksud dengan mindset? Mindset dapat diartikan sebagai suatu kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan pengalaman, dengan keyakinan, sehingga dapat mempengaruhi perilaku ataupun cara berpikir seseorang dalam menentukan suatu sikap, pandangan, hingga masa depan seseorang. Pengertian lain dari entrepreneurial mindset yaitu dalam mengembangkan suatu karir bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan seperti perintah atasan, tetapi juga dalam strategi. Ada banyak sekali cara yang dapat dilakukan dalam mencapai kesuksesan dalam berkarir. Salah satunya dengan menggunakan pola pikir pada pengusaha. Pola pikir pengusaha dalam mengembangkan suatu perusahaan ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berhati-hati dalam menghitung risiko. Maksudnya, dalam kita mengembangkan suatu karir, yang harus kita coba yaitu pola pikir pengusaha. Maka harus bisa menjadi seorang risk taker dan risk calculator. Dan yang kedua, belajar merangkak untuk berjalan. Artinya, jika kita merasa kurang profesional, maka buat diri kita sebagai seorang ahli yang profesional dengan banyaknya belajar sebelum memamerkan kepada orang. Dan yang ketiga, berlari jika sudah cukup pemanasan. Maksudnya, formula tersebut menjadi pegangan dasar pengusaha, yang dimana mereka akan menjalankan bisnis mereka ketika rencana sudah matang, target pemasaran sudah di tangan, dan kita hanya mencetak uang dengan mengembalikan modal. Dan ada pula pola pikir yang patut ditiru oleh pengusaha, yaitu ada 8 macam, yaitu sebagai berikut. Poin pertama, bertanggung jawab untuk semua situasi dan keputusan yang akan diambil. Kedua, ketidaknyamanan merupakan zona nyaman. Ketiga, belajar adalah perjalanan tanpa henti. Keempat, pribadi yang objektif dan mencintai usaha yang dibangun. Kelima, visi jangka pendek dan jangka panjang dapat berjalan seiringan. Keenam, gaya hidup sederhana dan menerapkan sikap disiplin. Ketujuh, didedikasikan waktu yang tak terbatas. Dan yang kedelapan, melanggar aturan baku bukanlah hal tabu bagi pengusaha. Materi kedua, the entrepreneurial process. Maksud dari entrepreneurial process yaitu pengusaha adalah agen perubahan yang bertindak sebagai industrialis dan melakukan risiko yang terkait dengan pembentukan bisnis untuk menggunakan komersial. Seseorang pengusaha memiliki pandangan ke depan yang tidak biasa untuk mengidentifikasi potensi permintaan barang dan jasa. Proses entrepreneurial wirausahawan ada 5. Pertama, pintar mengenali produk atau jasa baru, memikirkan cara produksi dari produk atau jasa baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaannya, melakukan pemasaran produk atau jasa baru, dan memanajemen permodalan operasinya. Dan pola pikir wirausahawan. Karakteristik wirausahawan yang pertama adalah pola pikir yang berfokus kepada pelanggan. Terobsesi dengan layanan pelanggan merupakan salah satu ciri dari berbisnis yang sukses. Lawan pola pikir entrepreneurial yaitu pola pikir korporat. Adapun keterikatan dan komitmen karakteristik pola pikir wirausahawan yang kedua yaitu komitmen. Sejumlah peneliti telah menyimpulkan bahwa lebih dari 60% pegawai di perusahaan kecil ataupun besar memiliki sikap tidak terikat dengan perusahaan mereka.
Materi ketiga, the opportunity. Apa itu opportunity? Opportunity cost atau disebut juga biaya peluang ataupun biaya alternatif merupakan nilai dari kesempatan yang hilang ketika seseorang atau suatu organisasi memilih satu pilihan dari pilihan lainnya. Sebuah kesempatan tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan, namun kekurangan inilah yang disebut opportunity cost. Adapun manfaat menghitung opportunity dan ciri-ciri the opportunity. Ciri-ciri opportunity tidak terbatas hanya pada materi, memberikan alternatif lain untuk kegunaan, pemilihan tergantung dari kasus setiap orang atau perusahaan, dapat berbeda tergantung kasus setiap orang atau perusahaan, umumnya digunakan untuk pemilihan kebutuhan sekunder atau tersier, dan manfaat menghitung yaitu mempermudah kita saat menghitung modal, membantu kita melihat kesempatan alternatif, menjadikan patokan untuk menentukan prioritas, dapat membantu penghematan modal, dan dapat meminimalkan risiko. Rumus opportunity cost. Opportunity cost sama dengan FO dikurang CO, yang dimana artinya FO itu menandakan opsi alternatif terbaik yang tidak dipilih, sedangkan CO menandakan opsi yang dipilih. Materi keempat dan materi keenam yaitu ecopreneurship dan ecopreneurship presentation. Pengertian dari ecopreneur adalah seorang wirausahawan yang menciptakan dan menjual produk ataupun jasa yang ramah lingkungan dengan berlandaskan prinsip lingkungan dan ekologi. 4 prinsip dari ecopreneur. Yang pertama, reduce, mengurangi, yaitu melakukan penghematan penggunaan sumber daya seperti listrik, air, dan bahan bakar. Kedua, reuse, atau memakai kembali, yang artinya menggunakan kembali sumber daya yang sudah digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, resell, mendaur ulang, yang artinya mendaur ulang penggunaan air, merubah bentuk dan memanfaatkan kembali limbah dan sampah. Dan yang terakhir, ke upsell, yang artinya memberikan manfaat yang baru dan lebih baik pada produk yang tadinya sudah tidak terpakai lagi. Adapun keuntungan, kendala, dan karakteristik modal bisnis dari ecopreneurship dan ecopreneur presentation. Keuntungan entrepreneur memiliki keunggulan dibandingkan dengan entrepreneur biasa dengan membangun hubungan yang bermanfaat dengan bisnis-bisnis lainnya, organisasi komunitas, bahkan pemerintah. Kendala ecopreneurship. Ada beberapa tantangan yang menjadi seorang entrepreneur adalah minimnya informasi dan terbatasnya pengetahuan orang di dunia bisnis tentang hal ini. Jadi, kendala umum entrepreneur adalah kurangnya kesadaran, sosialisasi, dan pengetahuan. Dan karakteristik modal bisnis ecopreneur yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial atau etika. Materi kelima dan ketujuh yaitu sociopreneurship dan sociopreneur presentation. Pengertian dari sociopreneurship adalah membangun usaha berbasis kegiatan sosial. Singkatnya begini, bukan menjadi rahasia bahwa permasalahan sosial dan ekonomi Indonesia adalah kemiskinan dan banyaknya pengangguran. Sociopreneurship sebagai penggerak ekonomi dan memberikan peluang usaha. Tips menjadi seorang sociopreneur. Pertama, konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba. Kedua, adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek. Dan ketiga, proses bantuan dan bimbingan terus-menerus dari pihak pemberi waralaba. Contoh usaha sociopreneur dan sociopreneurs presentation.
Usaha sosial entrepreneur sangat beragam dan berasal dari bidang yang berbeda. Di Indonesia sendiri sudah terdapat contoh nyata dari usaha sosial entrepreneur tersebut, yaitu pertama usaha kerajinan tangan, bisnis pertanian, bidang kesehatan, usaha mode dan retail, dan bidang energi dan lingkungan seperti Waste for Change. Sifat seorang sosiopreneur. Pertama, sifat kolaboratif adalah kita perlu bersikap ramah dengan lingkungan sekitar kita, bukan hanya harus yakin kepada diri sendiri, melainkan juga percaya dengan orang lain. Kedua, naluri berwirausaha tinggi. Agar menjadi seorang social entrepreneur yang sukses, maka harus dipupuk dengan naluri berwirausaha sejak dini. Tentunya usaha yang mengarah ke kesejahteraan sosial. Tanpa adanya naluri seperti ini, tentu kita tidak bisa menjadi seorang social entrepreneur. Dan yang ketiga, tidak mudah menyerah. Demi mewujudkan cita-cita menjadi seorang social entrepreneur, maka kita harus peduli terhadap pencapaian prestasi diri sendiri. Mungkin kita pernah gagal, akan tetapi kita tentu bisa menemukan titik bangkit. Itulah yang dimaksud dengan seorang social entrepreneur sejati. Materi ke-8 dan ke-11 yaitu franchising dan franchise presentation. Pengertian franchising. Franchise adalah sistem pemasaran atau distribusi barang atau jasa, yang dimana sebuah perusahaan induk memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang berskala kecil dan menengah hak istimewa untuk melakukan suatu sistem usaha tertentu dengan cara tertentu, waktu tertentu, dan di suatu tempat tertentu. Waralaba sebagai bisnis. Pertama, waralaba produk merek dan dagang. Adalah waralaba yang paling sederhana, yakni pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan oleh pemberi waralaba. Dan kedua, waralaba format bisnis adalah pemberian sebuah lisensi bagi seseorang kepada pihak lain. Lisensi tersebut memberi hak kepada penerima waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang pemberi waralaba. Hubungan kerjasama terwujud bila terdapat sebagai berikut. Bagian A, ada paket usaha yang ditawarkan oleh franchisor. Paket B, franchise adalah pemilik unit usaha. Paket B, ada kerjasama antara franchise dan franchisor dalam pengelolaan unit usaha. Dan paket D, ada kontrak yang tertulis dan mengatur kerjasama antara franchisor dan franchise. Materi ke-9 dan ke-12 yaitu family business dan family business presentation. Pengertian family business. Perusahaan keluarga atau family business adalah suatu perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah sebuah keluarga dan posisi pengelolaan atau manajemen dikuasai oleh anggota keluarga serta diharapkan keturunan keluarga tersebut untuk mengikuti jejak mereka nantinya sebagai pengelola. Family business terdapat dua tipe, yaitu family owned enterprise, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh keluarga namun dikelola oleh profesional yang berasal dari luar lingkungan keluarga. Kedua, family business enterprise, yaitu perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga pendirinya. Ciri perusahaan tipe ini adalah posisi-posisi kunci dalam perusahaan dipegang oleh anggota keluarga. Keuntungan dan kendala dalam bisnis keluarga. Keuntungan utama dari menjalankan bisnis dengan keluarga adalah adanya kepercayaan yang tidak didapatkan dari bisnis yang tidak berorientasi pada keluarga. Sedangkan kendala,
Masalah kepemimpinan dalam perusahaan keluarga, masalah konflik yang sering terjadi dalam bisnis keluarga, suksesi dan kompetensi budaya dalam perusahaan keluarga sebagai tawaran paradigma baru dalam bisnis keluarga. Setiap orang pasti ingin menjadi seorang bos di dunia bisnis. Adanya usahanya sendiri. Hanya sebagian orang saja yang berpikiran sempitlah yang ingin seumur hidup ingin menjadi orang gajian. Banyak sekali jalan untuk menuju kesuksesan. Salah satunya dengan membuat sebuah cikal bakal suatu bisnis yang diharapkan dan mampu mengembangkan daya kreativitas dan inovasi. Tujuan usaha kuliner bakso. Pertama, untuk dapat memperoleh penghasilan dan memberikan kepuasan bagi para konsumen. Kedua, mendidik bekal usaha pada masyarakat yang terhimpun dalam usaha seperti keterampilan berdagang serta dalam membuat bakso yang berkualitas. Dan materi ke-13 yaitu Business Model Canvas dan Business Model Canvas Presentation. Bisnis model Canvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan yang berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur pelanggan, dan keuangan. Berikut ini adalah gambaran bisnis model Canvas. Manfaat dari bisnis model Canvas yaitu mempersingkat penulisan perencanaan bisnis, meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis, dan mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Tujuan pembuatan bisnis model Canvas yang bertujuan untuk membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin dengan pihak terkait, pendapatan hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan.